Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan selalu berulang-ulang kami ingatkan tentang nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman ini, baik kita lahir di keluarga muslim, kemudian kita berpegang teguh pada Islam itu, dan insya Allah sampai ajal datang nanti dalam kondisi Islam dan iman, ataupun setelah dewasa kita mendapatkan hidayah dan menjadi mu'allaf masuk Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, di awal pertemuan kita ini kita kembali mengingatkan kalau kita sedang membedah buku kecil yang ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari dan diberikan judul 31 Tuntunan Hidup Berkah dan Panjang Umur ala Rasulullah SAW. Artinya ada panduan-panduan dan tuntunan khusus menurut penulis, kurang lebih 31 poin. Itu akan mendatangkan keberkahan, makna keberkahan, kecukupan dari semua apa yang kita rasakan dari nikmat, dan juga akan mendatangkan panjang umur sesuai dengan panduan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita akan masuk insyaallah pada kesempatan ini panduan atau tuntunan yang ketiga, masalah perbaikilah akhlakmu. Akhlak ini ya semua orang secara alami sebenarnya, begitu disebutkan akhlak atau karakter yang baik, mereka bisa paham. Karena Sang Pencipta Allah telah menjadikan di dalam diri kita akhlak yang baik itu sesuatu yang terpuji. Seperti orang senyum, ramah, dermawan, pemaaf, ya. Ini semuanya jujur, amanah, tanggung jawab. Umumnya orang semua suka. Dan juga kalau ada orang yang memiliki akhlak ini pasti akan terpuji di mata manusia. Sebaliknya, rivalnya atau lawannya yaitu akhlak yang buruk. Seperti berbohong, menipu, memukul, mencuri, menggibah, memfitnah, dan apapun kira-kira yang tidak baik sebenarnya secara alami Allah buat kita pun tidak suka. Kita tidak suka interaksi sama pembohong, kita tidak suka interaksi sama penipu, orang yang suka mengganggu. Mohon maaf, bahkan yang sederhana saja. Kalau ada orang yang intonasi suaranya lembut dengan orang yang intonasi suaranya keras saja, itu sudah cukup jiwa kita cenderung kepada orang yang intonasi suaranya lembut misalnya. Atau orang yang cemberutan dengan orang yang murah senyum. Akan beda sekali. Jiwa kita sudah cenderung kepada orang yang murah senyum dan ramah, dan kita tidak suka dengan orang yang emosional misalnya. Nah ini adalah diistilahkan dengan akhlak atau karakter. Perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwasanya memang agama ini adalah agama akhlak, agama akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, sesungguhnya kau benar-benar memiliki akhlak atau karakter yang sangat agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan manusia para nabi-nabi ini karena salah satu sebabnya mereka memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik. Jadi jujur, amanah, tanggung jawab, murah senyum, ya, memaafkan, kemudian jauh dari semua sifat buruk, pembohong, penggunjing, pemfitnah, memukul, ambil hak orang lain dan segala macam hal. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada umat manusia ini justru untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi memang agama ini adalah agama akhlak. Ciri khas seorang muslim dimanapun mereka berada, mereka akan selalu jujur. Mereka akan selalu murah senyum. Mereka akan selalu dermawan berbagi. Mereka akan selalu pemaaf. Karena itu bagian daripada perintah agama. Dan seorang muslim akan selalu jujur, akan selalu menjauhi sifat bohong, yang mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menipu dan segala macam. Karena itu juga bagian daripada agama.
Kalau ada seorang muslim, sosok muslim atau muslimah yang bertolak belakang dengan ini, berarti dia secara individu. Dia bukan membawa agamanya. Karena orang kalau membawa agama Islam pasti baik akhlaknya. Tidak mungkin tidak. Ya, karena memang ini bagian daripada agama kita. Banyak sekali contoh-contoh dalil berhubungan dengan masalah kalau akhlak yang baik itu bagian daripada Islam. Dan berisikan motivasi yang sangat besar agar setiap muslim dan muslimah dari kecil ditanamkan padanya atau orang tuanya menanamkan padanya akhlak-akhlak yang baik. Kita lihat misalnya di halaman 33 di situ ya, di poin ketiga penulis mengangkat dalil yang sangat menarik untuk dibahas setelah beliau menyebutkan poin nomor 3, perbaikilah akhlakmu. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq wa inna Allaha yabghadul fahishal badhi." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu yang lebih berat dalam timbangan hamba yang beriman pada hari kiamat nanti dibandingkan akhlak yang mulia. Jadi karakter itu kalau ada baik dalam diri kita, selalu mau jujur, selalu mau amanah, selalu mau tanggung jawab, selalu mau berbagi sama orang lain, mau jenguk orang sakit, mau bakti sama orang tua, mau silaturahim keluarga, apa saja, mau memberikan nasihat yang baik, kemudian menjauhi semua yang buruk-buruk, mengganggu orang, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, maka itu berarti memang ya, karakter dasarnya orang-orang beriman. Dan ini Bapak Ibu sekalian akan menjadi timbangan sendiri yang memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat nanti. Itu akan paling berat nanti di timbangan amal hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu sangat membenci orang yang keji ucapannya, suka suara keras, kata-kata itu turut katanya kasar, ya. Lagi buruk perangainya, ya. Bawaannya kasar, tatapan matanya tajam, tangannya kasar, ya. Kakinya kasar, semuanya. Subhanallah, orang yang biasa lembut ini, bawaan tutur katanya lembut, santun, pasti akan tercermin juga dari fisik dia. Ya, tercermin pada fisiknya, dari wajahnya yang ceria, dari senyumannya yang manis, ya, dari tutur katanya yang baik, jaman tangannya yang santun, ramah, itu pasti kelihatan. Dengan orang yang terbiasa teriak-teriak, marah-marah, emosional, itu kelihatan dari muamalah dia. Sorot matanya tajam, tutur katanya kasar, tangannya kasar. Salaman aja sama dia itu nggak nyaman. Ngobrol aja sama dia nggak nyaman karena sudah jadi bawaan. Nah, Islam menyuruh setiap muslim dari hadits ini memotivasi dengan sangat kuat luar biasa. Kalau kau ingin hai muslim, hai muslimah, memberatkan timbangan amal solehmu hari kiamat yang membuat nanti derajatmu di surga tinggi, maka perbaiki akhlakmu dari semua sisinya. Lagi di motivasi untuk itu. Kemudian sebaliknya kata Nabi SAW, dan ketahuilah Allah sangat benci dengan orang yang lisannya tajam, ya, tatapan matanya tajam, ya, tutur katanya kasar, dan juga perangainya. Nah, perangai ini bawaannya tadi ya. Biasanya tadi saya bilang orang kalau terbiasa dengan akhlak-akhlak buruk terbawa juga ke fisiknya. Ya, kita lihat orang yang sering emosional, mukanya itu lebih cepat tua daripada umurnya misalnya. Semuanya serba berkerut di sana sini karena selalu bawaannya marah saja. Semuanya adalah emosional. Dibandingkan dengan orang yang memiliki akhlak yang baik, semuanya dengan tenang, dengan santun. Walaupun dia dalam kondisi benar, dia tidak emosional. Dalam kondisi dia salah pun dengan mudah dia minta maaf misalnya dan memperbaikinya. Nah, seperti itu. Di sini kata penulis selanjutnya, jika Anda perbagus akhlak Anda dalam berinteraksi dengan masyarakat atau orang-orang di sekitar kita, maka Anda memperoleh pahala sebagaimana yang diperoleh orang yang berpuasa di siang hari dan melaksanakan qiyamul lail. Jadi kalau Bapak Ibu coba memiliki akhlak yang baik, tutur kata yang santun, tatapan matanya syahdu, tadi saya bilang jaman tangannya ramah, suka memaafkan, suka memberi, menasihatin, mendahulukan orang lain, semua itu
itu akan dengan sendirinya akhlak-akhlak itu dicatat sama sederajat dengan pahala orang yang puasa setiap hari, orang yang sholat malam setiap malam. Perhatikan sabda Nabi SAW berhubungan dengan itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlak mulianya benar-benar akan mendapatkan derajat nanti di surga. Tingkat level tinggi sekali fasilitas yang didapatkan di surga sebagaimana diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa lagi sibuk mendirikan qiyamul lail atau sholat malam. Jadi ini luar biasa. Bagaimana dengan akhlak yang baik, mungkin orang yang murah senyum, orang yang suka berbagi, orang yang jujur, mungkin dia tidak rutin tiap malam sholat tahajud. Mungkin dia tidak Senin Kamis puasa, dia hanya puasa misalnya Ramadan saja. Tapi dengan akhlaknya yang baik, ya, kita nyaman sekali berteman dengan dia karena tatapan matanya tadi yang syahdu, ucapannya yang ramah, jamaan tangannya yang ramah. Maka ini sudah cukup nanti di akhirat dia akan dapat derajat orang-orang yang banyak ibadahnya. Bagaimana kalau seandainya sosok muslim dan muslimah ini menggabungkan semuanya. Sudah akhlaknya baik, ibadahnya bagus. Malah puasanya rutin, sholat malamnya rutin. Ini udah luar biasa. Makin sulit untuk digambarkan bagaimana tingginya derajatnya nanti di surga. Nah, jadi kalau kita simpulkan sebenarnya Islam datang memang sebagai agama akhlak dan memerintahkan agar semua pengikut Islam untuk menjadi orang muslim yang baik akhlaknya, yang santun, yang ramah. Kalau Bapak Ibu ingin bersama Rasulullah, karena di dunia kita nggak bisa, di akhirat ingin bersama beliau, ingin selalu melihat beliau, ingin mengobrol-ngobrol sama beliau, interaksi dan dekat dengan beliau di surga, maka kuncinya punya akhlak yang baik. Itulah yang dijelaskan di sini oleh penulis. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan mencintai Nabi. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan berkeinginan menjadi orang yang paling dicintai oleh beliau. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan ingin menjadi orang yang paling dekat majelisnya dengan beliau pada hari kiamat nanti. Dan mengenai sarana untuk menuju hal itu agar kita dekat dengan Nabi SAW di akhirat, bertetangga dengan beliau, selalu ada di depan beliau, duduk majlis dengan beliau di akhirat nanti di surga adalah panduannya sabda Nabi SAW yang berbunyi inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Ketahuilah kata Nabi SAW, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat nanti majlisnya denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling luhur akhlaknya di antara kalian. Berarti dengan akhlak yang baik, selain kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga, kita juga akan bersama dengan Nabi SAW nanti bermajlis dengan beliau di surga sana. Ini luar biasa, ya. Suatu kelebihan yang luar biasa. Baik, itu tadi apa yang ditulis oleh penulis. Sekarang kita lebih panjang lebar masuk penjelasan tentang masalah akhlak, ya. Di antaranya hadis Nabi SAW dengan sanad hasan. Kalau tadi hadis-hadis yang kita baca di buku, kalau Bapak Ibu mau kembali ke perawi atau siapa yang meriwayatkan hadis, semua ada footnote-nya, ya. Ada angka kecil di sebelah hadis, di bawah ada ditulis hadis riwayat siapa. HR berarti hadis riwayat, di sebelah yang disebutkan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan seterusnya. Nah, sekarang yang saya sampaikan ini adalah tambahannya. Ada sebuah hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan hadis ini hasan. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna imannya kepada Allah, hatinya penuh dengan keimanan semua adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Apa artinya? Tidak bisa bersatu Bapak Ibu sekalian antara iman dengan akhlak yang buruk. Gak bisa. Ini seperti minyak sama air. Harusnya setelah hadir majelis ilmu seperti ini, lebih banyak memahami tentang hukum agama, hati kita lebih lunak, penuh dengan keimanan dan akhirnya membentuk karakter yang baik. Berarti iman itu akan selalu relevan dengan
Akhlak yang baik. Makin bagus imannya, berarti makin baik akhlaknya. Makin santun, makin ramah, makin dermawan, makin jujur, makin amanah, dan seterusnya. Dan makin jauh dari semua yang buruk-buruk. Walaupun dia dilihat oleh orang atau tidak, tetap aja dia tidak bohong, tetap aja tidak mengganggu orang, tetap aja segala macam hal-hal yang buruk dijauhi. Nah seperti itu. Dan kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis setelah mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau mengatakan, wa khiyarukum khiyarukum li ahli, wa ana khiyarukum li ahli. Ketahuilah, tolok ukur seseorang itu paling baik akhlaknya justru yang paling baik pada pasangannya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan pasangannya. Jadi kalau mau tahu akhlak orang itu, maka yang dinilai tanya pasangannya. Seorang laki-laki tanya istrinya, bagaimana sebenarnya si laki-laki ini? Bisa saja di luar dia menjaga wibawa, tapi sama istri sama anaknya justru kasar dan tidak baik. Begitu juga sebaliknya, bagaimana bisa menilai akhlak seorang wanita? Tanya suaminya, tetangga bantalnya. Ya, orang yang sudah berbaur sampai bisa terjadi atau terhalalkan interaksi biologis di antara mereka. Orang yang paling kenal adalah pasangan hidup. Kalau pasangannya mengatakan baik akhlaknya, selesai. Walaupun satu dunia mengatakan dia tidak baik. Jadi menjaga akhlak yang baik itu luar biasa. Dan akhlak yang buruk yang dilarang dalam Islam itu berefek luar biasa terhadap penilaian orang kepada kita. Oleh karena itu, kita tujuannya duduk belajar seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini sering kami sampaikan di setiap majelis kami. Kita kalau duduk seperti sekarang berarti kita sedang bicara sekarang ke depan. Kita nggak bicara yang lalu. Kalau ada, insya Allah tidak ada. Ada orang yang mungkin dulu masa lalunya pernah bohong, pernah kasar, pernah ganggu orang, suka gosip, suka fitnah. Oke, sekarang berhenti. Selesai. Oh ternyata akhlak yang baik itu bagian daripada agama Islam ya, bagian daripada akidah agama kita, bagian daripada yang mendatangkan cinta Allah, mendatangkan derajat yang tinggi di surga, ya, kemudian bersama Rasulullah SAW nanti di akhirat. Dan orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, maka kita berubah. Ubah, tidak ada kata terlambat. Bagaimana setelah hadir di majelis ilmu seperti ini, mulai sekarang ke depannya semua karakter kita adalah yang baik-baik. Tidak ada kata terlambat. Tidak usah bilang, saya sudah terlanjur dulunya itu suka kasar sama suami saya atau sama istri saya. Dia sudah tahu saya begitu, sudahlah saya nggak usah berubah. Jangan. Tujuan majelis ilmu mempelajari wahyu Allah, mempelajari sunnah Nabi SAW, kemudian diterapkan. Itulah efek majelis ilmu. Kita taubat dan meninggalkan apa-apa yang buruk yang pernah menimpakan karakter kita atau perbuatan kita, ya, atau kebiasaan kita menjadi sesuatu yang baik. Itu efek daripada majelis ilmu. Oleh karena itu kita bicara hari ini ke depan. Mulai sekarang jadi istri yang paling santun dengan suaminya. Jadi suami yang paling penyayang dengan istrinya. Jadi orang tua yang paling pelindung, ya, pada anak-anaknya. Jadi anak-anak yang paling santun dan ramah dengan orang tuanya. Jadi tetangga yang paling baik dengan tetangganya. Jadi guru yang paling baik dengan muridnya. Jadi murid yang paling santun dengan gurunya. Jadi partner bisnis yang paling jujur dengan partner bisnisnya. Dan seterusnya. Buat suasana bagaimana, ya, orang-orang di sekitar kita merasa nyaman berinteraksi dengan kita karena akhlak yang baik. Sampai para sahabat itu mereka merindukan untuk bisa melihat saja Nabi. Karena luar biasa akhlak yang beliau contohkan. Luar biasa akhlak yang beliau contohkan. Bagaimana Nabi SAW pernah dalam satu majlis beliau, ini salah satu contoh akhlak saja. Tidak pernah mau menolak orang yang minta. Jadi kalau ada Bapak Ibu hadir di sini, kalau ada orang minta masih punya perhitungan, udahlah, untuk apa saya kasih, toh saya sudah kasih dia kemarin, saya sudah kasih dia minggu lalu, saya sudah pernah bantu tahun lalu. Ini perlu diperbaiki. Ini akhlaknya kurang baik. Puncak daripada kedermawanan seseorang justru tidak pernah menolak siapapun yang minta, walaupun berulang-ulang. Pertanyaan sederhana, kita kalau membantu orang yang sama dengan kita bantu orang yang baru, bedanya apa?
Gak ada bedanya. Sama-sama intinya bersedekah. Kalau ada orang yang rutin minta bantuan sama kita, berarti Allah mudahkan kita untuk punya kantong sedekah. Jangan ikuti bisikan syaitan untuk menilai, ini kan orang sudah saya bantu. Seakan-akan bisa mencari orang lain. Mungkin orang ini pada saat kita sudah bantu, itu adalah amal terakhir kita. Mungkin kita meninggal setelahnya. Kenapa enggak maksimalin aja? Apalagi kalau punya hubungan kerabat dengan kita. Seringkali Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ujian di saat kita punya hajat yang kita sampaikan kepada Allah. Justru dengan datangnya ujian-ujian seperti ini, kita minta disembuhin penyakit, kita minta dimudahin urusan misalnya sama Allah, maka Allah datangkan ada satu kerabat yang minta bantuan. Kalau kita bantu ini, yang sana selesai. Tapi kadang-kadang kita malah dibisikin oleh syaitan, ini orang gak tahu diri, saya udah susah malah minta bantuan. Saya lagi butuh ini, malah dia minta bantuan. Loh, justru ini kuncinya. Kalau orang berbagi di sini, maka yang sana akan goal dan selesai. Sebenarnya begitu. Makanya Nabi SAW contohkan, Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh akhlak yang baik, beliau tidak pernah menolak orang lain yang minta, sehingga tidak ada celah orang menilai negatif kepada beliau. Begitu juga pernah Bapak Ibu sekalian disebutkan oleh seorang sahabat. Sahabat ini berkata dalam hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, di kota Madinah ini ada satu perempuan, akhlaknya baik sekali, ramah, santun, maaf, suka memberi, padahal dia orang miskin. Maka kata Nabi SAW, dia sedikit ibadah, tapi orangnya baik sekali akhlaknya. Kata Nabi SAW, sungguh dia termasuk ahli surga. Lalu kata sahabat ini, ya Rasulullah, dan di Madinah ini ada satu wanita tidak pernah ketinggalan puasa sunnah, tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, tapi lisannya menyakitkan, kasar kalau ngomong, tidak baik akhlaknya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita itu dan dia termasuk penghuni neraka. Walaupun tiap malam sholat tahajud, walaupun selalu saja ya, puasa di siang hari, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, tapi setiap ketemu orang lari karena lisannya tajam sekali, suka menyakiti orang. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan pada wanita itu, termasuk ahli neraka. Yang pertama tadi, biasa saja sebenarnya ibadahnya, mungkin tidak rutin Senin Kamisnya, tidak rutin sholat malamnya, tapi baik sekali akhlaknya. Maka ini luar biasa, cukup untuk membawa mereka ke dalam surga. Baik, kita akan masuk ke pendapat para ulama tentang masalah akhlak yang baik. Seperti apa sih mereka menggambarkan akhlak yang baik itu? Imam Hasan Basri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, berkata, husnul khuluq al-karamu wal-badlatu wal-ihtimalu. Artinya akhlak yang baik adalah ramah. Itu nomor satu yang beliau nilai, ramah sekali. Kalau bertutur kata itu santun, ramah, ya. Kemudian diikuti keramahan dalam bertutur kata itu dengan badlah, itu kedermawanan, suka memberi, suka mendahulukan orang lain. Kemudian wal ihtimal, menahan emosi. Mohon maaf. Ini adalah penyampaian Hasan Basri tentang akhlak itu sendiri. Yaitu sekali lagi al-karamu artinya ramah, kemudian badlah, wal badlah artinya dermawan, suka memberi, wal ihtimal artinya menahan emosi. Asy-Syu'bi, salah satu ulama yang lain, mereka atau beliau memberikan gambaran tentang akhlak al-badlatu wal atiyatu wal bishrul hasan. Wa kana asy-Syu'bi kadzalik. Beliau mengatakan akhlak yang baik adalah al-badlah, dimulai dari kedermawanan. Jadi kalau kita lihat definisi atau penyampaian Hasan Basri dan ya al-Syu'bi hampir sama ini di sisi kedermawanan, suka memberi. Artinya kalau ada orang di antara kita masih perhitungan, kalau mau memberi, berbagi di jalan Allah, berarti itu masih jauh dari akhlak yang baik. Ya. Jadi suka memberi, dan ingat puncak daripada kedermawanan pemberian adalah tidak pernah menolak siapapun yang dia orang minta dia kasih, kecuali dalam satu keadaan kita tahu orang itu akan melakukan
Apa yang kita berikan kemaksiatan kepada Allah baru kita tidak beri. Misalnya dia pakai mabuk, judi dan segala macam. Tapi kalau selain daripada itu kita selalu memberi. Maka kata Syu'bi al-badlah, khuluqul hasan, akhlak yang baik adalah yang pertama kedermawanan. Kemudian wal atiyah, suka memberi. Sebenarnya al-badlah wal atiyah ini mirip ya. Cuma al-badlah itu dermawan secara umum, kemudian al-atiyah artinya suka memberi sesuatu yang lebih. Jadi kalau misalnya ada orang minta segelas air, dia mungkin menyiapin 1 teko, ya. Nah itu diistilahkan dengan atiyah. Ada satu ulama, sedikit saya sisipin cerita di sini, nanti kita kembali ke lanjutannya. Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama mufti Saudi yang beliau sudah meninggal. Beliau subhanallah diuji sama Allah, matanya buta tapi karena ilmunya yang luas menjadi muftinya Saudi. Yang jelas Syekh bin Baz rahimahullah ini pernah didatangi oleh seseorang yang minta bantuan sama beliau. Minta bantuan. Dan dokter ditanya, kau butuh berapa? Syekh bin Baz ini terkenal orangnya sangat dermawan ya. Maka dia bilang saya butuh 2.000 real. 2.000 real. 2.000 real kalau kali 4.500 sekarang 9 jutaan. Lumayan, cukup besar sebenarnya. Maka Syekh bin Baz menyuruh sekretarisnya, karena beliau buta, tuliskan, dicek buat orang ini 2.000 real. Nah biasanya kan ditulis hurufnya 2.000, angkanya 2.000 real, 2 0-nya 3, kemudian ditulis dalam bentuk huruf kan 2.000 real. Subhanallah, orang yang minta bantuan ini, waktu dia menuju ke bank untuk mencairkan 2.000 real, syaitan bisikin dia. Dia ingin melakukan kecurangan. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pulpen, 2.000 real itu ditambah 1 nol. Berarti jadi berapa? 20.000. Kalau 2.000 real itu 9 juta. Kalau 20.000 itu 90 juta. Tapi kuasa Allah, orang yang jahat ini, orang menipu biasanya, dia ada saja celah yang dia tidak sadar kalau itu kebongkar nantinya. Dia tambah 1 nol, tapi dia nggak ubah tulisan di bawahnya, kan ada 2.000 real. Harusnya kan 20.000 real gitu kan. Dibawalah ke bank. Orang banknya kenal Syekh bin Baz. Karena ini mufti Saudi, ulama besar. Kalau kita seperti ketua MUI-nya, ya. Kemudian kepala banknya telepon kepada Syekh bin Baz, Syekh ada kejadian begini. Apakah Anda benar mengirim cek dengan angka 2.000 atau 20.000? Kata Syekhnya 2.000. Kata dia, orang yang bawa ini sepertinya dia curang, dia menambahkan 1 nol, jadi ada 20.000. Di bawahnya tetap tertulis 2.000. Kata Syekh bin Baz, baik, tunggu saya datang. Kira-kira apa yang di benak Anda, Bapak Ibu sekalian? Apa yang kira-kira Syekh bin Baz akan lakukan? Orang ini mau curang. Udah dibantu, ini bantunya bukan kecil, 2.000 real 9 juta. Orang biasa bantu mungkin 100 real, 50 real gitu kan. Ya 100.000, 200.000 itu umum orang bantu. Tapi ini sudah dikasih 2.000 real 9 juta, dia masih ubah untuk dapat 90 juta. Karena ini berarti dia mau nipu, mau ngambil uangnya Syekh bin Baz dari rekening itu, kalaupun berhasil diambil. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Apakah Syekh bin Baz mungkin seperti yang kita bayangkan? Marah sama orang itu, penjarakan, laporkan dia? Subhanallah, Syekh bin Baz datang, dia tidak tegur orang itu. Dia minta ceknya tadi, kemudian dimusnahkan, dirobek, dikeluarin cek baru, ditulis 20.000 real. Dikasih betul 20.000 real. Lalu dia bilang sama sekretarisnya, kita belum tahu kebutuhan saudara kita ini. Mungkin dia butuh 20.000 real, diganti 20.000 real dikasih, lalu dia pergi. Dia nggak marahin orang tersebut. Coba, ini luar biasa. Tingkat kedermawanan yang susah untuk digambarkan gitu ya. Nah itu diistilahkan dengan atiyah. Kalau ada orang mau memberi lebih daripada kebutuhan, ya, orang hanya minta sepiring nasi, kita siapin dengan lauknya, kita siapin dengan air putih, dengan jusnya kita bungkusin, itu semua namanya atiyah. Ya, ini masuk dalam akhlak yang baik, ya, suka memberi, tapi memang lebih daripada kebutuhan atau di atas kebutuhan itu. Jadi contoh misalnya yang lain supaya jelas, misal Bapak Ibu punya tetangga datang, atau ada orang datang ke depan rumah kita minta, orang miskin.
Kalau orang yang biasa-biasa saja standar, ya udah dia kasih saja. Bu, Pak, tolong bantu saya. Baik, ini 100.000. Pergilah orang tersebut. Ini masih biasa, standar sekali. Bagaimana kira-kira kalau kita mau bicara terhadap definisi al-atiyah tadi? Orang yang suka memberi lebih, maka dia mengambil data orang itu. Ibu tinggal di mana? Oh, tinggal di sini. Dia coba ikut, dia lihat rumahnya, dia lihat kondisinya. Oh, ternyata rumahnya ini tinggal di pinggir kali, cuma pakai kain atau terpal. Oke, dia coba carikan tempat, dia berikan tempat yang layak. Kemudian anak-anaknya disekolahkan misalnya. Kemudian dia memenuhi kebutuhan, mesti kesehatan saya sakit. Nah, itu yang namanya atiyah. Orang yang datang memang menyelesaikan perkara seseorang sampai orang itu sudah tidak tahu lagi harus bilang apa karena kebaikan kita. Nah, seperti itu yang dimaksud. Ini yang Asy-Syu'bi mengatakan. Jadi akhlak yang baik adalah al-badlah, sifat dermawan secara umum, adalah atiyah, suka memberi dan melampaui batas dalam masalah ini. Memang lebih daripada kebutuhan orang tersebut, ya. Bahkan dijadikan orang-orang yang tidak mampu ini sebagai kantong pahala buat dia. Kemudian beliau mengatakan wal bisyrul hasan, dan kegembiraan, ya, pada orang lain atau memberi kegembiraan pada orang lain, menggembirakan orang lain, menyenangkan hati orang lain. Ini bagian daripada akhlak. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sesungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Nah, ini amal yang luar biasa. Ini bagian daripada akhlak. Jadi menggembirakan suami, menggembirakan istri, menggembirakan anak, orang tua, mertua, ipar, saudara, kerabat, tetangga, siapa saja. Semuanya kita buat gembira, maka itu adalah amal yang paling Allah cintai. Bahkan kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah kalian hitung-hitung amal walaupun itu kecil. Selalu kerjakan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi wajahmu senyum atau ceria. Ini termasuk bagian daripada akhlak. Kemudian yang menukil kisah ini mengatakan, dan ketahuilah Asy-Syu'bi yang menjelaskan tentang akhlak tadi, beliau begitu orangnya. Dermawan, suka memberi dan memenuhi kebutuhan apapun yang minta tolong, dan suka memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang. Selanjutnya Abdullah bin Mubarak, kita sudah jelaskan perkataan Hasan Basri, kita sudah jelaskan perkataan Asy-Syu'bi, sekarang kita masuk perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak mengatakan tentang akhlak, huwa bastul wajh wa badlul ma'ruf wa kafful adza. Akhlak yang baik adalah, beliau mengatakan, bermuka manis, suka senyum, ramah, ya. Semua orang kalau lihat ke wajahnya itu merasa nyaman, ya, karena memang jauh dari sifat emosional, ya. Kemudian gemar dalam melakukan kebaikan, badlul ma'ruf, suka tampil, ya, bukan untuk riya, ya, tapi selalu di depan dalam melakukan kebaikan. Ada ajakan untuk donasi, dia yang paling pertama. Ada ajakan untuk gotong royong, dia yang paling pertama. Ada ajakan untuk jenguk orang sakit, dia yang paling pertama. Pokoknya dia selalu ada di depan. Nah, itu namanya badl ma'ruf. Kemudian yang ketiga, waqaful adza, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Nah, ini berarti bagian daripada akhlak menurut, ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Bastul wajh, murah senyum, mukanya manis, ya. Sama siapa saja, mau orang kaya, mau orang miskin, semua sama, bagi dia selalu saja baik. Kemudian badlul ma'ruf, ya, suka sekali melakukan kebaikan-kebaikan dan selalu berada terdepan dalam melakukan kebaikan tersebut. Kemudian kaful adza, juga menahan diri dari menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain. Jadi semua bisikan syaitan yang membuat kita mau ganggu orang, berhenti, nggak ada. Semua yang bisa menyenangkan orang, oke. Nah, seperti itu. Kita tinggal kontrol diri saja supaya tidak terganggu dengan bisikan-bisikan syaitan. Imam Ahmad rahimahullah, ini ulama yang keempat yang kita nukil, mengatakan tentang akhlak,
Husnul khuluq alla taghdaba wala takhtad, ya. Atau wala tahtad. Beliau mengatakan akhlak yang baik adalah jangan engkau marah dan jangan cepat naik darah. Emosional, Imam Ahmad mengatakan. Jadi kalau ada orang yang emosional, berarti sudah jauh dari akhlak. Ya. Kalau orang bisa mengontrol dirinya dari emosi, maka itu berarti orang ini memiliki akhlak. Ya. Bahkan kita dianjurkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, Allah menggambarkan tentang ciri hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Ibadur Rahman adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka kalau diajak ngomong, diajak bertengkar dengan orang bodoh, mereka mengatakan salam. Ya udah terserah kamu aja. Kalau sudah ada yang ajak bertengkar, tinggalin aja, nggak usah layani. Ya, kalau orang mau bicara baik-baik, oke kita layani. Nah seperti itu. Jadi beliau mengatakan akhlak itu, Imam Ahmad mengatakan tolok ukur sederhananya adalah engkau tidak emosional, tidak cepat naik darah. Ya. Tahtad itu naik darah. Kemudian beliau mengatakan juga husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas. Dan termasuk akhlak yang baik adalah kamu bisa menahan amarah di hadapan orang. Jadi Imam Ahmad sebenarnya berkisar di masalah emosional. Karena emosi ini memang Bapak Ibu sekalian merusak semuanya. Raut wajah kita jadi berubah, tutur kata kita jadi kasar, mata kita jadi melotot, sikap kita semua jadi tidak teratur, tidak ada manajemennya. Orang emosi itu tidak ada lagi manajemen dalam semua hal. Ya, tidak bisa termanage sudah, lisannya, matanya, tangannya, kakinya, udah nggak bisa lagi terkontrol. Idenya semuanya buyar. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan kau emosional, pasti kau akan masuk surga. Itu kata Nabi SAW. Ringkasnya begitu. Udah baik-baik aja. Orang mau emosi terserah, kita nggak usah ikut emosi. Ya. Apakah berarti orang tidak boleh marah? Ustaz? Boleh. Nabi SAW marah kalau ada orang melanggar hukum Allah. Raut wajah beliau berubah. Tapi dalam keseharian, enggak. Kalau hanya kena masalah teknis-teknis saja, enggak usah emosional. Sampai pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan pegawai kami? Kata Nabi SAW, maafkan walaupun sampai 70 kali. Selama dia mau memperbaiki, dan itu adalah bukan masalah pelanggaran agama yang fatal, kenapa tidak? Kalau hanya masalah teknis, ajarin, pandu dan segala macam. Imam Syafi'i rahimahullah pernah punya seorang murid, Bapak Ibu sekalian, suka duduk, maaf ini saya cuma kasih gambaran waktu itu ya, bukan karena ibu dan bapak yang duduk di belakang, tapi murid Imam Syafi'i ini suka duduk di belakang sendiri, karena dia tahu diri kalau dia sulit sekali menangkap pelajaran. Imam Syafi'i tahu itu, Imam Syafi'i jelasin materinya, udah selesai. Imam Syafi'i datangin dia setelah bubar semuanya lalu menjelaskan kembali semua ceramahnya. Orang itu mengatakan, wahai imam, tidak usah anda lakukan ini, memang saya begini orangnya lamban fahamnya. Kata Imam Syafi'i, tidak, saya akan mengajarkan kepadamu sampai kau faham. Coba bayangkan. Bagaimana luar biasa akhlaknya Imam Syafi'i rahimahullah, gitu kan? Kalau sebagian orang apalagi pikirannya hanya duit saja dalam mengajar, ya orang faham nggak faham terserah. Kan Bapak Ibu kita pernah sekolah sama-sama, kita bisa lihat ada guru yang peduli dengan semua muridnya supaya dapat ilmu, dengan ada yang cuma datang yang penting dia terima gaji, orang faham nggak faham terserah, gitu kan? Maka Imam Syafi'i rahimahullah menunjukkan kepada kita bagaimana akhlak seorang guru yang baik. Dia datang ke muridnya, dia jelasin dengan tuntas semuanya, kemudian baru dia dia sampai muridnya itu memahami apa yang dia harusnya fahami. Nah seperti itu. Jadi memang masalah emosi ini luar biasa. Ya. Makanya pernah ada anak muda datang mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Maksudnya supaya saya ini hidup enak, tentram, nggak punya masalah sama Allah, nggak punya masalah sama manusia. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau emosional. Orang itu bilang, apa lagi ya Rasulullah? La taghdab, 2 kali. Jangan kau emosional. Orang itu masih bilang, apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau emosional. Selesai. Udah hidupmu akan bahagia itu. Kapan kita bisa kontrol emosi? Makanya dalam hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW, laisa sur'atu bil ghadab. Bukan keperkasaan, kejantanan, ya kedewasaan dinilai dari
emosionalnya seseorang, banting pintu, marah-marah segala macam. Walakinna sur'atu man malaka nafsahu indal ghadab. Tapi kedewasaan, kebijaksanaan, ya itu dinilai keperkasaan justru dari bisanya seseorang mengontrol emosinya. Ya, jadi ini bagian daripada akhlak yang luar biasa. Dikuatkan dengan perkataan Ishaq bin Rahawai rahimahullah. Beliau mengatakan huwa bastul wajhi wa alla taghdab. Beliau mengatakan gitu. Engkau kalau mau akhlak baik, suka bermuka manis dan tidak emosional. Begitu terus ya penyampaian. Berarti orang kalau emosional, ya itu akan otomatis ya dia akan jauh dari akhlak yang baik. Subhanallah, orang kalau emosional ini, ya mereka akan susah sekali untuk mengontrol dirinya. Nah, orang kalau sudah membiasakan dirinya emosi ini, itu dekat dengan penyakit-penyakit kayak darah tinggi, stroke, itu semua karena memang masalahnya di emosi secara kejiwaan ya. Kemudian nanti dia mudah marah bahkan sama dirinya sendiri. Orang yang biasa emosional ini mungkin pintu rumahnya ditiup angin, tertutup, lalu dia marah sama pintu, dia marah sama angin. Mungkin dia mau pakai sendal, kemudian karena dia buru-buru, sendalnya dia pakai terbalik yang kanan dan kiri. Dia bisa marah dengan dirinya sendiri. Dan seterusnya. Kenapa? Karena memang dia biasakan diri. Ini bahaya. Berarti semua juga akan dia marahin nanti. Kalau dirinya sendiri dia marahin, bagaimana dengan orang lain? Ya. Saya kadang-kadang subhanallah tidak bisa berpikir menangkap dengan normal bagaimana kalau ada seorang ibu yang Allah berikan anak dia di saat ada banyak wanita yang tidak bisa diberikan anak atau belum diberikan sama Allah. Begitu ada anak itu menjadi ajang pelampiasan emosi. Subhanallah. Kita mau tiba-tiba anak kita yang kecil itu faham seperti kita? Kan mungkin lah, gitu kan? Ya harus sabar. Itu on proses, sedang dalam proses mereka itu. Dan mereka adalah amal jariah terbesar buat kita. Ya, oleh karena itu ini termasuk akhlak yang baik, terutama dimulai dari orang-orang terdekat. Ya, lakukan yang baik-baik semuanya, maka insya Allah juga akan baik semuanya berjalan. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting dalam majelis ilmu adalah isi daripada tema bahasannya, sementara pertanyaan adalah pelengkap saja tentunya. Dan bagi teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya, jangan kecewa. Mudah-mudahan tadi itu yang dibacakan sudah mewakili. Dan sekali lagi kita fokus kepada tema bahasan kita. Semoga Allah SWT selalu memperbaiki dan menyempurnakan akhlak-akhlak kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu diselimuti ya, dan menjadikan juga sebagai pola hidup akhlak yang mulia, baik dengan pasangan hidup, baik dengan anak-anak, baik dengan orang-orang terdekat dan siapapun dia. Dan semoga Allah catat itu menjadi pahala yang sempurna.